Warga Kaloran RT 04 RW 05, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, melakukan penyemprotan disinfektan mandiri. Remaja, pemuda, dan orang tua bahu-membahu belajar dan bekerja bersama. Ketua RT 04 RW 05 Eko Purnomo mendatangkan relawan PMI Wonogiri untuk memberikan pelatihan singkat tentang cara penyemprotan yang benar dan alat pelindung diri yang dibutuhkan. Kepala Markas PMI Wonogiri, Warjo, memberikan tips penyemprotan disinfektan aman dan lancar sebagai berikut. 1. Pastikan memiliki tabung penyemprot tempat bahan disinfektan. 2. Pastikan tenaga atau relawan yang bertugas menggendong tabung. 3. Cek tabung apakah rusak atau masih berfungsi dengan baik. 4. Cek tombol saklar dan tekan berulang-ulang agar tangan familiar. 5. Pakai APD seperti baju lengan panjang, celana panjang, sepatu, kaos tangan, masker, kacamata, dan topi atau helm. Baju dan celana bisa diganti mantol agar air disinfektan tidak masuk ke tubuh. 6. Semprot dengan cara mundur atau tandur agar asap tidak terhirup. 7. Utamakan penyemprotan di tempat-tempat yang sering dipegang seperti handle, remote, pintu gerbang, dan sebagainya. Jangan disemprot langsung, tetapi dikabutkan. 8. Selesai penyemprotan, lepas semua peralatan yang dipakai dan rendam air deterjen untuk memutus rantai virus. 9. Jaga jarak dan jangan menyentuh anak, istri, dan anggota keluarga lain sebelum selesai mandi keramas menggunakan sabun karena virus akan mati dengan sabun. Pakai masker, pakai kaos tangan, naik kaos tangan juga nganggu plastik. Pokoknya jangan tangan telanjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menyemprotnya itu tidak dari sini kemudian maju ke depan, tetapi menyemprotnya kayak orang tandur. Jadi kita mundur ke belakang begini menyemprotnya supaya disinfektannya tidak masuk ke kita. Kemudian yang ketiga, ini elektrik. Jadi nanti kalau pas tidak dipakai ada dua tombol. Jadi mungkin sedikit di sini on off. Ada kalau netral itu yang di tengah-tengah bulat. Kalau ini satu berarti ya. Kemudian netral dua, ini pakai potensinya bisa kecil bisa besar sesuai dengan kebutuhan. Oh iya. Tapi begitu selesai itu mohon dimatikan. Kenapa? Kalau tidak dimatikan biasanya yang sini silnya akan jebol karena tekanannya terlalu kuat. Ngaten? Tolong nanti familiar dulu untuk nyeklek nih dengan jadi kalau tidak dipakai nyemprot itu dimatikan, dia tidak ada tekanan. Ngaten, monggo dicoba dulu sebelum digendong. Yang betul mas, masker mas? Betul. Yang ageng sih mas? Iya. Soalnya ini dipoto kena anu, ya betul masker mas? Jarang. Jangan mendetrin mas? Ora iso, Pak. Bener. Oh, berarti yang bermasalah ini kan? Ya, dising. Oh, yo, berarti perlu leren gue. So. Ya, berarti ini enggak diganti ini, Mek. So, kita ramukan kembali. Berarti ini pun siap semprot, guys? Gimana? Siap semprot. Siap semprot, guys. Tinggal menyemprot saja. Monggo, kami juga kebetulan hanya punya satu. Nek misalnya mau dipakai bisa tunggu wong loro. Kanan kabeh gitu. Kanan kabeh mau. Monggo. Sing perlu sing nomor Kanan. Kanan yang memegang nggih. Wah. Oh, ini dia.
Katakan nasi Pak. Dulu sakarnya, yang bawah Pak. Pisang. Terus kok kastangan mulai loro ini jeding. Ya. Jempolnya yang ndi? Oh. Tekan ono jempolnya sing di Lek. Jadi untuk lokasi yang disemprot itu adalah handle pintu, kemudian kursi, tempat duduk yang sering ditempati orang, remote, HP, elektronik, keyboard, dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, tapi dikabutkan. Tidak disemprotan itu, tapi dikabutkan. Jadi barang-barang yang sering dipegang, tetapi kalau misalnya prioritas tidak sering dikunjungi orang, itu cukup di handle pintu dan di pagar dan sebagainya. Tapi kalau ruang praktek dokter, bidan, perawat itu diperlukan sampai ke kamar-kamar ketika dia masuk. Tapi kalau mau masuk ke dalam rumah, itu prioritas adalah lokasi tempat yang sering dipegang orang. Jadi kalau misalnya, wah ini kok semuanya tempat itu tidak perlu karena penularan COVID-19 ini ada melalui perantara manusia, yaitu dengan perpindahan tangan, kemudian pakaian, dan misalnya kenapa kita harus pakai masker ini? Air ludah kita kalau pakai masker dia tidak akan nyemprot kemana-mana, sehingga kalau toh saya misalnya positif, itu saya ngomong dengan panjenengan tidak tertular. Tapi kalau saya positif kemudian begini, air ludah saya ada yang mengenai baju panjenengan, kemudian baju itu jadi lembab, dia akan berkembang di situ, akan bertahan hidup di situ. Tapi kemudian dia akan mati ketika direndam di air, kemudian dikasih deterjen ataupun sabun cuci. Jadi salah satu cara memutus adalah dengan cuci tangan. Dengan cuci tangan, kemudian nanti kalau sudah selesai, baju semuanya dilepas, direndam deterjen, kita mandi keramas. Itu sudah memutus. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah pada saat kita datang pulang ke rumah, itu kemudian kita melakukan kontak langsung, meluk anak cucu dan sebagainya, kemudian langsung makan atau langsung bersantai di ruang keluarga, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah kita harus lepas dulu yang terkoneksi dengan luar tadi, ganti pakaian yang ada di dalam rumah, baru kita makan berkumpul dengan keluarga. Itu jadi nanti di samping nyemprot itu juga sambil mengedukasi masyarakat yang ada di sini untuk melakukannya secara mandiri di rumah masing-masing, terutama setelah ada tamu untuk bisa dibersihkan kursi atau apa tadi untuk bisa disemprot dengan atau dipel dengan deterjen boleh. Jadi kalau tidak ada disinfektan, dengan deterjen itu sudah akan membunuh kuman. Demikian bapak-bapak semuanya, monggo kita jam 9 mulai, nanti tim kami akan mendampingi sampai dengan selesai. Kalau toh saya tidak bisa bergabung sama selesai, mohon maaf karena ada beberapa kegiatan yang harus kami laksanakan, tetapi kalau memungkinkan untuk bisa tinggal di sini, saya akan mendampingi bapak-bapak semuanya sampai dengan selesai. Terima kasih. Nama saya Warjo dari PMI Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan. Penyemprotan tahap 3, bosku.
servernya kaloran iki. Iki Terus guyup, hilang COVID-19. Hidup sehat, biasakan pola hidup bersih.